Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada Ibu Kepala TK Negeri Pembina yang saya hormati, pada Bapak Ibu Guru Dewan Guru TK Pembina yang saya hormati, kepada staf TK Pembina yang saya hormati. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita tidak mungkin bisa untuk menghitung nikmat Allah karena begitu sangat banyaknya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti jejak-jejaknya dan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya Umar Faidah, calon guru penggerak angkatan 11, akan menyampaikan definisi budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita belajar bersama. Pendidikan Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah mengukur segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Juga sebagai sistem among, yang dimana sistem among itu ing ngarsa suntolodo, ing madya ngamperso tuturi handaya. Di depan kita menjadi contoh atau teladan, di tengah kita bisa membersamai, dan di belakang kita memberi motivasi atau dorongan. Kemudian juga berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang menyenangkan berpusat pada murid. Next. Perubahan paradigma. Di sini ada pertanyaan pemantik. Kira-kira kita setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nanti kita akan ke slide berikutnya, kita akan belajar bersama. Next. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ini adalah ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi itu kelihatannya benar, tapi sebenarnya tidak benar. Maksudnya seperti itu, Bapak Ibu. Next. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi atau konsekuensi ya. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Next. Di sini adalah kita akan belajar tentang disiplin positif, yang mana di sini ada tentang teori motivasi, ada 5
posisi kontrol, dan 5 kebutuhan manusia juga segitiga restitusi. Makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan mengenali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sini ada teori motivasi. Yang teori motivasi itu adalah yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar. Yang kedua yaitu motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri kita sendiri. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu dan bapak yang kami hormati, kelima posisi kontrol yaitu tadi penghukum ya. Penghukum itu guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, bahkan menyindir anak ya. Contohnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, seperti itu. Jadi itu yang harus kita hindari. Hasilnya apa? Anak menjadi pemberontak atau menyalahkan orang lain, bisa berbohong. Nah, kemudian di sini kita harus bisa menghindari kalau menjadi posisi penghukum. Kemudian yang kedua yaitu membuat rasa bersalah ya. Guru berbuat berceramah dan menyalahkan, seharusnya ibu kecewa, misalnya seperti itu, harusnya kamu itu seperti ini, jadi ibunya itu kecewa ya. Jadi anak itu merasa bersalah, dan ini bisa menghasilkan anak bisa menyembunyikan atau menyangkal, juga bisa berbohong. Kemudian yaitu posisi sebagai teman ya. Di sini guru berbuat atau membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Bersifat sebagai teman itu, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, seperti itu contohnya. Jadi posisi teman itu juga kurang baik ya. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pemantau. Di situ guru melakukan atau menghitung dan mengukur ya. Misalnya bertanya apa peraturannya misalnya. Tapi di sini bisa menghasilkan atau apa ya namanya, hasilnya itu menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau misalnya guru sebagai pemantau, kalau misalnya guru tidak memantau, nanti muridnya juga akan berbuat lagi, yaitu berbuat sesuatu kalau dipantau oleh gurunya. Tetapi yang kelima itu adalah sebagai manajer. Manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi hasilnya anak itu bisa menguatkan pribadinya. Ini adalah posisi yang terbaik, dan sebagai guru kita diusahakan untuk memiliki posisi sebagai manajer seperti itu. Next, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next. Nah, ciri-ciri restitusi ya, yang pertama bukan untuk menembus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nomor 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Dan yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Misalnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu misalnya contoh kata-kata ketika menstabilkan identitas. Next. Kemudian yang kedua itu validasi kebutuhan. Misalnya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk
keyakinan. Misalnya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Misalnya kita menanyakan peraturan kelas atau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Misalnya ada anak-anak yang tidak sesuai, maka kita tanyakan. Jadi itu akan menggali kepercayaan anak, akan memberikan solusi pada diri anak. Lanjut next. Nah, next mawon. Ini contoh berikutnya. Ini adalah contoh segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah. Manakala ada anak yang menangis setiap pagi dan saya melakukan segitiga restitusi kepada Ananda Syaril. Videonya sudah itu Mbak Vicky. Suaranya ada ya Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu